Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita melanjutkan belajar tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Kali ini kita sampai pada laporan perubahan ekuitas. Sebenarnya untuk menyusun laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, rumusnya tidak beda dengan perhitungannya pada akuntansi perusahaan jasa, yaitu modal awal ditambah laba. Di sini labanya laba bersih setelah pajak ya, karena ini perusahaan dagang. Kemudian dikurangi prive dan ketemulah modal akhir. Nah, di dalam kasus soal lomba maupun soal ulangan, biasanya yang ditanyakan belum tentu modal akhir, seringkali adalah bagian tengahnya. Nah, supaya tidak penasaran, mari kita coba salah satu contoh soal semacam ini. Di sini ada sejumlah data akuntansi perusahaan dagang, jadi ada penjualan dan lain-lain dan teman-temannya ini ya. Kemudian kita harus menyusun atau mencari berapa besarnya modal awal. Bagaimana caranya? Ya, kita melihat tadi rumusnya ya. Rumusnya adalah seperti ini. Modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Berarti kita harus mencari dulu besarnya laba, karena di sini sudah ada modal akhir. Laba di akuntansi perusahaan dagang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton, silahkan lihat linknya ada di deskripsi. Untuk menghitung laba, kita gunakan data. Di sini ada penjualan ya, jadi penjualan bersih dikurangi HPP, itu ketemu laba kotor. Kemudian dikurangi beban-beban, ketemulah laba bersih. Yang di sini nggak ada pajak, ya sudah selesai. Baru kemudian dikurangi prive. Data-data kita masukkan sini ya. Jadi penjualan dikurangi potongan penjualan, ketemulah di sini nilai yang namanya penjualan bersih. Penjualan bersih kemudian dikurangi HPP, ini HPP-nya 76. Ya, kemudian yang 18 ini apa? Yang 18 ini sebenarnya adalah, kalau kita lihat di sini ini ada HPP, di sini ada kumpulan beban ya. Jadi ada beban 12.200. Kemudian ada ini juga ya kan 5. Jadi ini ketemunya berapa? 17 tambah ini ya 18. Ketemulah nilai laba 27.500.000. Nah, sekarang seluruh data dimasukkan ya. Modal akhir 245.700.000 masuk, kemudian modal awal kita cari, ini laba dan ini prive, sehingga ketemu nilai akhir dari modal awal adalah 221.200.000. Ini adalah teknik penghitungan atau penyusunan laporan perubahan ekuitas dengan cara konvensional. Bagaimana kalau misalnya kita gunakan seperti video sebelumnya, yaitu kita menggunakan konsep plus min? Apa bisa? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan cara seluruh data yang berpengaruh pada penambahan modal. Jadi data yang berpengaruh pada penambahan modal itu kita beri tanda plus. Dan yang paling penting kita beri kunci bahwa modal awal itu kita beri tanda plus ya. Modal awalnya kita beri tanda plus, modal akhir kita beri tanda minus. Data yang lain kita beri plus min juga sesuai sifatnya terhadap modal. Kalau menambah modal plus, mengurangi modal di min. Penjualan ini identik dengan pendapatan, jadi dia akan menambah modal, kita beri tanda plus ya. Kemudian potongan ini minus, 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 modal akhir ya. Modal akhir di sini minus juga. Maka kita cek selisihnya adalah jawaban soal. Sama persis ya. Kita coba satu soal lagi ya, untuk yang penasaran ya. Kita langsung di sini, kalau kita selesaikan dengan cara konvensional menemukan jawaban ya sama dengan tadi ya. Kita hitung satu-satu, akhirnya ketemu sekian ya, dengan memasukkan seluruh data di sini. Tapi hati-hati untuk kasus ini. Di sini ada data yang namanya data jebakan. Apa itu data jebakan? Pengecoh. Karena di sini sudah ada HPP, maka tidak mungkin kita menggunakan dua data ini, karena dua data ini adalah komponen HPP. Jadi ini adalah pengecoh yang harus dibuang. Nah, sekarang kita boleh main plus min supaya nanti ketemu nilainya akan sama dengan ini. Masih ingat ya?
modal akhir itu minus ya, yang plus itu yang sifatnya menambah modal. Kalau kita lihat di sini yang plus ya penjualan bersih ini ya kan, yang ini minus, kemudian ini minus, kemudian total minusnya segitu, kemudian ini minusnya plusnya, selisihnya 330 persis. Dengan cara plus min ini kita tidak memerlukan waktu terlalu lama. Jadi selamat mencari-cari contoh soal lain, mungkin bisa dicoba. Nah, ini ada kuis, silahkan dijawab dan silahkan jawabannya ditulis di komentar untuk menunjukkan bahwa kalian ya anak-anak benar-benar sudah memahami apa yang Gus Win terangkan. Dukung terus channel Gus Win. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.